Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Di saat Liu Qiang sedang tertawa dengan keras, Lin Xiu pun langsung menerjang dari titik butanya, dan bersiap untuk menebas leher dari Liu Qiang. Tapi, Liu Qiang langsung menyadarinya, dan langsung menoleh ke arah belakang, dan berkata, "Bocah, kau juga berani mencoba merebutnya dariku." Kemudian, Liu Qiang pun berbalik badan, dan menangkis serangan diam-diam yang dilancarkan oleh Lin Xiu. Lin Xiu berkata, "Heh, kau memasukkan adrenalin ke dalam granat, dan menjadikan semua orang umpanmu, jadi kau bisa mengambil semua hartanya untuk dirimu sendiri. Ternyata, kau bajingan yang hina." Tentu saja, semua orang terkejut setelah Lin Xiu mengatakan kebenarannya, dan berkata, "Apa yang barusan bocah itu bilang, Liu Qiang, apa yang sebenarnya terjadi?" Dan orang-orang pun menjadi sangat marah, karena mereka dikhianati oleh Liu Qiang, lalu berkata, "Bedebah, kau bedebah hina. Ayo kita bunuh dia, karena kristal core itu adalah milik kita." Kemudian, semua orang pun menerjang ke arah Liu Qiang bersama-sama untuk membunuhnya, dan mengambil kristal core itu dari tangan Liu Qiang. Tapi, Liu Qiang mengabaikan orang-orang yang menerjang ke arahnya, dan dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Dasar sampah, kau itu lemah tapi sombong, cepat mati saja sana." Melihat itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Aku hanya seniman bela diri tingkat 3, teknik judgment milikku. Jelas tidak bisa menghadang serangan dari seniman bela diri tingkat 5. Untungnya dia menyerang monster menjalar itu sebelumnya, dia pasti menggunakan banyak energi spiritual, jadi dia sudah tidak sekuat sebelumnya." Lalu, Lin Xiu pun langsung mengeluarkan teknik judgment miliknya, untuk mencoba menahan serangan dari Liu Qiang, yang tidak akan sempat untuk dihindari olehnya. Dan tubuh Liu Qiang pun langsung terpental jauh ke belakang, setelah serangannya bisa dipentalkan oleh teknik judgment milik Lin Xiu. Kemudian, ledakan yang besar pun terjadi di sana, setelah tubuh Liu Qiang menghantam lantai, akibat kekuatan dari serangannya sendiri yang dipentalkan oleh teknik judgment milik Lin Xiu. Tapi, serangan seperti itu tidak cukup untuk mengalahkan Liu Qiang, dan dia kembali bangkit, sementara orang-orang yang telah dikhianati olehnya, datang menerjang ke arah Liu Qiang, sambil berkata, "Bajingan kau, aku akan mengambil kepalamu. Beraninya kau menipu kami hanya untuk menjadi umpanmu, ayo semuanya, bunuh dia." Ucap orang-orang itu, dengan wajah yang sangat murka. Tapi, Liu Qiang langsung menebaskan pedangnya, kepada orang-orang yang menerjang ke arahnya, dan mereka pun terpental oleh serangan Liu Qiang. Sementara itu, Lin Xiu pun menoleh ke arah samping, karena dia mendengar orang yang ingin merebut kristal core dari tangan Liu Qiang. Mereka berkata, "Nak, minggir dari sana, kristalnya punyaku. Jika kau berani merebut kristalnya, kau juga akan mati." Tapi, bukannya menghindar dari sana, Lin Xiu malah mengeluarkan teknik tombak bunga badai miliknya, dan menghabisi orang-orang itu, sehingga mereka pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Dan di saat mereka sedang bertarung dengan sengit, monster menjalar itu kembali bergerak, meskipun kristal core yang ada di dalamnya sudah diambil oleh Liu Qiang. Tentu saja, Lin Xiu pun langsung mengalihkan pandangannya, karena dirinya merasa heran, kenapa monster menjalar itu masih bisa bergerak. Kemudian, Lin Xiu pun terkejut, karena monster menjalar itu belum mati, dan berkata, "Hoho, monster menjalarnya belum mati." Tapi, bukannya merasa takut, Lin Xiu malah mengeluarkan senyum iblisnya, dan berkata, "Bagus, ini adalah XP gratis." Lalu, Lin Xiu langsung menyerang monster menjalar itu, menggunakan teknik tombak burung phoenix miliknya, sambil tertawa dengan keras. Dan akhirnya, monster menjalar yang sudah sekarat itu mati, setelah terkena serangan teknik tombak burung phoenix milik Lin Xiu, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil membunuh monster menjalar tingkat 6, Anda mendapatkan 8.800.000 XP point."
Melihat notifikasi itu, Lin Xiu pun merasa kecewa, dan berkata di dalam hatinya. Makhluk berevolusi tingkat 6 hanya memberiku 8 juta XP, dasar pelit sekali. Lalu, Lin Xiu pun menghampirinya, dan kembali berkata, aku hanya mendapat segini, karena damage yang kuberikan kurang dari 40%, jadi aku hanya dapat 1/10 dari XP poinnya. Kemudian, Liu Qiang yang melihat Lin Xiu memeriksa tubuh monster menjalar itu, dia langsung berlari ke arahnya, dan berkata, bocah sialan, berhenti, itu adalah milikku. Lalu, karena mendengar teriakan dari Liu Qiang, yang sedang berlari ke arahnya, Lin Xiu pun menyimpan apa yang telah diambilnya dari tubuh monster menjalar itu, dan bersiap untuk menghadapi Liu Qiang. Tentu saja, Liu Qiang pun menjadi sangat marah, karena Lin Xiu malah mengambilnya, dan berkata, dasar bocah bajingan, kau harus mati di tanganku. Kemudian, Liu Qiang langsung menyerang Lin Xiu secara membabi buta, tetapi Lin Xiu masih bisa mengimbangi kecepatan Liu Qiang yang sudah menurun, dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dan setelah Liu Qiang menyerang Lin Xiu habis-habisan, tetapi belum bisa mengalahkannya, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, sudah kuduga, aku tidak bisa melawan seniman bela diri tingkat 5. Kalau terus begini, aku bisa dibunuh olehnya, jadi aku harus memakai skill itu sekarang. Baiklah, aku akan mencoba teknik ini dulu. Dan Lin Xiu pun menggunakan teknik Chast Strike miliknya, yang dapat memberikan damage berkali-kali lipat, tapi skill itu hanya bisa digunakan 2 kali dalam 1 hari. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik bunga badai, yang telah diperkuat oleh teknik Chast Strike miliknya, untuk menyerang Liu Qiang, yang merupakan seorang seniman bela diri tingkat 5. Tentu saja, Liu Qiang menjadi kewalahan, karena serangan Lin Xiu menjadi lebih kuat dan cepat dari sebelumnya, dia pun berkata di dalam hatinya. Sialan, kenapa serangan bocah ini tiba-tiba menjadi kuat? Seharusnya, dia hanya seniman bela diri tingkat rendah. Kemudian, Lin Xiu berkata, ternyata, seniman bela diri tingkat 5 tidak sekuat yang aku pikirkan. Lalu, Lin Xiu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dari teknik Chast Strike miliknya, sehingga, energi spiritual dari dalam tubuhnya meluap-luap, dan kembali berkata, rasakan ini adalah teknik seni bela diri terkuat milikku. Tentu saja, Liu Qiang pun terkejut melihatnya, dan berkata di dalam hatinya, sialan, ternyata yang tadi itu bukanlah teknik terkuat miliknya. Lalu, Lin Xiu pun terus berteriak dengan sangat keras, sambil mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap, setelah menggunakan teknik Chast Strike miliknya. Tapi, Lin Xiu menggunakan teknik itu bukan untuk menyerang Liu Qiang, dan malah menggunakannya untuk melarikan diri dari sana, lalu berkata, dasar bodoh, kau sangat mudah untuk ditipu. Tentu saja, Liu Qiang menjadi sangat marah, karena telah dibodohi oleh Lin Xiu, dan berkata, bajingan, beraninya kau menipuku, aku akan memotongmu berkeping-keping. Sementara itu, Lin Xiu pun terkejut, karena pintu batu yang merupakan jalur melarikan diri untuknya, mulai tertutup dengan cepat. Kemudian, Lin Xiu langsung mencoba mendorongnya sekuat tenaga, sambil berkata, sialan, cepatlah terbuka. Dan di saat Lin Xiu mencoba mendorong pintu batu itu, terlihat di belakangnya Liu Qiang yang berlari ke arahnya, sambil berkata, bocah bajingan, kau mau kabur, berhentilah bermimpi. Mendengar itu, Lin Xiu pun mencoba untuk mendorong pintu batu itu lebih kuat lagi, sambil menggeretakkan giginya. Lalu, pintu batu itu pun mulai terbuka sedikit, setelah Lin Xiu mengerahkan semua tenaganya, sampai-sampai tangannya pun bergetar. Sementara itu, Liu Qiang sudah tepat berada di belakang Lin Xiu, dan bersiap untuk menebaskan senjatanya, yang telah dilapisi energi spiritual yang dimilikinya, dan berkata, bocah bajingan, sekarang, matilah kau. Kemudian, sebelum Liu Qiang berhasil menebas Lin Xiu, tiba-tiba ledakan yang besar terjadi di sana, sehingga, Liu Qiang pun langsung tewas seketika, sedangkan tubuh Lin Xiu terpental jauh ke udara. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 5, Anda mendapatkan 12 juta XP point. Selamat kepada player, Anda berhasil naik level Anda saat ini level 19. Selamat, Anda mendapatkan 19 poin potensial. Dan tubuh Lin Xiu pun jatuh ke lantai cukup keras, sehingga membuatnya batuk-batuk kesakitan. Kemudian, Lin Xiu berkata, rasanya seluruh badanku sakit,
kalau bukan karena bom yang aku ambil dari tempat penyimpanan senjata, aku tidak akan bisa mengalahkan seniman bela diri tingkat 5 sama sekali. Lalu, Lin Xiu melihat status window miliknya, dan kembali berkata, "Sistem, masukkan 10 poin kepada kekuatan, 7 poin kepada fisik, dan 2 poin kepada kecepatan." Kemudian, Zhang Yin dan yang lainnya langsung berlari ke arah Lin Xiu, lalu berkata, "Saudara Lin, apakah kau baik-baik saja?" Lin Xiu menjawab, "Aku baik-baik saja." Zhang Yin bertanya, "Bagaimana dengan seniman bela diri tingkat 5 itu? Aku lihat dia mengejarmu." Lin Xiu menjawab, "Dia terkena ledakan bom, dan sekarang dia sudah mati." Mendengar itu, Qin Feng pun sangat terkejut, dan berkata, "Tidak mungkin, seniman bela diri tingkat 5 bisa kau bunuh dengan cara seperti itu." Zhang Yin menambahkan, "Saudara Lin, kau benar-benar sangat kuat." Kemudian, Lin Xiu pun mengajak mereka untuk keluar dari tempat itu, dan berkata, "Ayo semuanya, monster menjalar ini sudah kita bunuh, dan kita harus keluar dari reruntuhan ini bukan?" Dan di saat mencari pintu keluar, mereka melewati tumpukan mayat dari para monster dan juga seniman bela diri. Lin Xiu berkata, "Sepertinya, hanya kita saja yang tersisa dan masih hidup." Lalu, Lin Xiu berhenti sejenak, dan menyuruh yang lainnya untuk menyembuhkan luka-luka terlebih dahulu, baru setelah itu mencari pintu keluar. Lin Xiu berkata, "Sembuhkanlah luka-luka kalian, karena kita tidak tahu, apakah masih ada monster yang lain atau tidak." Mayat monster menjalar itu punya banyak material bermanfaat, seniman bela diri yang lain juga pasti punya sesuatu yang berguna. Kemudian, setelah 1 jam beristirahat, Lin Xiu mengajak yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan, dan berkata, "Apakah kalian sudah siap? Ayo kita keluar." Lei Lei menjawab dengan penuh semangat, "Ayo, kita berangkat." Lalu, mereka pun mulai berjalan meninggalkan tempat itu, dan Lin Xiu berkata, "Jika kita terus maju, apakah kita bisa keluar dari reruntuhan ini?" Qin Feng menjawab, "Kupikir itu mungkin, aku berkeliling dengan orang-orang itu lalu sampai ke tempat ini, selain tempat ini tidak ada jalan lain lagi." Kemudian, mereka pun sampai di sebuah pintu yang besar, dan merupakan jalan keluar satu-satunya yang ada di sana. Lin Xiu berkata, "Sialan, pintu baja ini lagi, tidak bisakah mereka lebih kreatif saat membuat pintu?" Lalu, mereka pun mencoba membuka pintu itu, dengan mendorongnya bersama-sama, kecuali Qin Feng, yang tangannya sedang terluka. Saat pintu itu berhasil dibuka, Lin Xiu pun terkejut, setelah melihat apa yang ada di dalamnya. Rupanya, itu bukan pintu untuk keluar dari reruntuhan itu, melainkan ruang kendali, untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di reruntuhan kuno tersebut. Mereka pun masuk ke dalam sana untuk memeriksanya, dan Zhang Yin pun berkata, "Qin Feng, aku ingat kau pernah belajar ilmu teknologi, bisakah kau menyalakan ruang kendali ini?" Qin Feng menjawab, "Ini ruang kendali tua, aku tidak familiar dengan alat-alat ini, dan kita harus memikirkan cara untuk mengaktifkannya." Lin Xiu berkata, "Reruntuhan bawah tanah ini menggunakan kristal core sebagai sumber energinya, jadi kita harus mencari dan melihat, apakah ada alat yang bisa dimasukkan kristal core." Kemudian, Lin Xiu pun menemukan sesuatu dan membukanya, lalu berkata, "Ini pasti kotak batu dayanya kan?" Dan Lin Xiu pun membukanya, tapi dia sedikit terkejut, karena di sana terdapat banyak lubang, sehingga membutuhkan banyak kristal core untuk mengaktifkannya. Tetapi, itu bukan masalah yang besar, karena Lin Xiu sudah mendapatkan banyak kristal core, saat menghabisi para tikus bulu emas waktu berada di dalam terowongan, dan memasukkannya satu persatu. Lalu, tiba-tiba Lin Xiu berhenti memasukkan batu-batu kristal core ke dalam alat pembangkit energi itu, karena merasa ada yang aneh. Rupanya, Lin Xiu merasa kesal, karena baginya, batu-batu kristal core itu adalah alat yang berharga untuk membuatnya naik level. Lin Xiu berkata, "Apa-apaan alat ini, kenapa kau rakus sekali?" Tapi Lin Xiu tidak memiliki pilihan lain, dan mengisi semua lubang yang ada di alat itu, untuk bisa mengaktifkannya. Tapi, setelah semua lubang yang ada di alat itu diisi oleh batu kristal core, tetap tidak terjadi apa-apa di sana, dan hanya keheningan yang terjadi di tempat itu. Tentu saja, itu membuat Lin Xiu sangat kesal, dan langsung memukul alat itu, sambil berkata, "Kau memakan 20 kristal core, dan masih belum ada perubahan." Kemudian, setelah Lin Xiu memukulnya, batu-batu kristal core itu mulai mengalirkan energi,
dan percikan listrik pun tercipta di panel yang ada di dalam alat itu. Akhirnya, alat itu berfungsi, dan bola lampu yang berada di ruangan itu pun menyala, dan Lin Xiu pun berkata, "Akhirnya berfungsi juga, sepertinya, alat ini harus dipukul dulu biar bisa berfungsi." Kemudian, Zhang Yin pun langsung berlari ke arah Lin Xiu, karena ruangan di sana menjadi terang, dan berkata, "Saudara Lin, kau sudah menemukan saklarnya?" Lin Xiu menjawab, "Aku menemukan kotak batu dayanya, dan memasukkan 20 kristal core, untuk menyalakan ruang kendali ini." Sementara itu, Qin Feng menemukan sesuatu di sana, dan berkata, "Aku tahu sekarang, tempat ini adalah pusat teleportasi, kita akhirnya bisa keluar dari tempat ini." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung menghampirinya, dan bertanya, "Apakah kau tahu cara menggunakannya?" Qin Feng menjawab, "Yah, itu bukan masalah bagiku." Lalu, setelah Qin Feng mengutak-atik alat yang ada di sana, dia pun langsung menarik tuas untuk mengaktifkannya. Kemudian, muncul cahaya terang yang berada di tengah ruang kendali itu, yang merupakan tempat untuk teleportasi, menuju ke tempat lain. Qin Feng berkata, "Berhasil, aku ini memang seorang jenius. Pusat teleportasi ini bisa mengeluarkan kita dari sini, dan kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini." Lalu, Qin Feng mengajak mereka semua untuk bergegas menuju ke pusat teleportasinya, dan berkata, "Crystal Core itu mungkin tidak akan bertahan lama, semuanya, cepat berdiri di pusat teleportasinya." Dan mereka semua pun berdiri di pusat teleportasi itu, untuk meninggalkan reruntuhan kuno, yang terdapat banyak jebakan mematikan di dalamnya. Lalu, tubuh Lin Xiu pun perlahan mengurai, di saat alat teleportasi itu mulai berfungsi, untuk memindahkan mereka semua keluar dari sana. Kemudian, tubuh mereka pun jatuh di padang pasir, karena Qin Feng tidak bisa menentukan jalur teleportasinya dengan benar, dikarenakan alat teleportasi itu sudah sangat usang. Tapi, Lin Xiu bisa mendarat dengan sempurna, sementara yang lainnya, mendarat menggunakan tubuh mereka, dan tentu saja mengerang kesakitan. Kemudian, Qin Feng pun merayakan keberhasilannya, dan berkata, "Kita keluar, akhirnya kita bisa keluar dari tempat gila itu." Zhang Liang menambahkan, "Kita berhasil bertahan hidup, untuk melihat hari esok lagi." Kemudian, Lin Xiu mengucapkan kata perpisahan, dan berkata, "Baiklah semuanya, kita berpisah di sini, sampai jumpa lagi lain kali." Zhang Yin bertanya, "Saudara Lin, kau akan pergi kemana?" Lin Xiu menjawab, "Tentu saja, aku akan terus maju ke depan." Dan Lin Xiu pun pergi meninggalkan mereka semua, untuk melanjutkan perjalanannya. Melihat Lin Xiu yang mulai menjauh, Zhang Yin berkata di dalam hatinya, "Terus maju, mungkinkah saudara Lin akan pergi ke sana?" Lei Lei berkata kepada Zhang Yin, "Apa kau tidak tahan melihatnya pergi? Kalau begitu, kejar dan ikuti dia." Tentu saja, Zhang Yin merasa kesal mendengarnya, dan berkata, "Diam kau, jangan banyak bicara." Kemudian, setelah berpisah dari Zhang Yin dan juga yang lainnya, Lin Xiu pun beristirahat sejenak, karena hari sudah mulai gelap. Lin Xiu berkata, "Aku tidak pernah menyangka, tidur di padang pasir bisa sesejuk ini. Karena buru-buru pergi, aku jadi tidak sempat melihat kristal core tingkat 6 yang aku ambil sebelumnya." Lalu, Lin Xiu membuka tas miliknya, dan di sana terlihat kristal core yang berbentuk seperti hewan aneh, sedang melahap kristal core lainnya. Tentu saja, kristal core yang berbentuk hewan aneh itu pun terkejut, saat melihat Lin Xiu yang menatap ke arahnya, dengan tatapan mata yang tajam. Lin Xiu yang sangat terkejut pun berkata, "Sialan, apa-apaan ini, kristal core tingkat 6 telah menjadi makhluk hidup." Lalu, kristal core tingkat 6 itu langsung menyembunyikan tangannya ke belakang, yang sedang memegang kristal core kecil, yang hendak dimakan olehnya. Lin Xiu kembali berkata, "Apa yang barusan aku lihat? Kristal core tingkat 6 ini mengerti emosi, dia malu dan takut, dia benar-benar hidup." Kemudian, Lin Xiu mengangkat kristal core tingkat 6 itu, dan berkata, "Sebenarnya, makhluk apa kau ini? Mungkinkah kau makhluk berevolusi, yang diam-diam masuk ke dalam tasku, dan memakan kristal core tingkat 6 milikku? Sialan, aku akan membunuhmu, membuka perutmu, dan mengambil kristal milikku." Mendengar itu, kristal core tingkat 6 pun menjadi sangat ketakutan, dan menggunakan gerak tubuhnya, untuk meminta Lin Xiu mengurungkan niatnya. Melihat itu, Lin Xiu pun malah tersenyum jahat, dan berkata, "Hoho, dia mengerti apa yang aku katakan."
Ayo kita cari di internet, sebenarnya makhluk apa dia ini? Ucap Lin Xiyu, sambil memotret Crystal Core tingkat 6 itu, untuk mencari informasi tentangnya. Namun, setelah mencari beberapa lama di internet, Lin Xiyu tidak menemukan informasi apa-apa. Dia berkata, aku tidak menemukan informasi apa-apa, mungkinkah dia makhluk yang mirip seperti batu kristal? Meskipun kelihatannya seperti batu kristal yang keras, tapi dia lembut dan empuk. Ya sudahlah, aku tidak akan membunuhmu, tapi jangan makan kristalku tanpa izin, dan kau tidak boleh kabur. Akan membosankan kalau sendiri, aku akan menjadikanmu sebagai hewan peliharaanku, dan membesarkanmu, akan kuberi kau nama Gun-Gun. Kemudian, di keesokan harinya, Lin Xiyu pun melanjutkan perjalanan, dengan membunuh monster berevolusi yang berbentuk seperti kalajengking. Setelah berhasil membunuhnya, Gun-Gun langsung berlari ke arah monster berevolusi itu, untuk mengambil Crystal Core yang berada di dalamnya. Lin Xiyu berkata, kau membantuku mengambil Crystal Core selama perjalanan, itu adalah hadiahmu, kau bisa memakannya. Tentu saja, Gun-Gun pun merasa sangat senang mendengarnya, dan melompat-lompat kegirangan. Melihat Gun-Gun memakan Crystal Core itu, Lin Xiyu pun berkata di dalam hatinya. Makhluk kecil ini terlihat gemuk, tapi dia berlari begitu cepat. Kapanpun aku berhasil membunuh makhluk berevolusi, dia akan mengambil kristalnya, dan memberikannya kepadaku. Jadi, aku bisa menghemat waktu dan tenaga, dan sepertinya, dia suka makan Crystal Core. Kemudian, Lin Xiyu akhirnya menemukan hutan yang berada di depannya, dan berkata, Gun-Gun, lihatlah ke depan, di sana ada hutan. Lalu, Lin Xiyu pun langsung melompat ke kolam yang berada di dalam hutan itu, untuk menghilangkan rasa gerah dan juga dahaga, setelah berjalan cukup lama di padang pasir. Tentu saja, Lin Xiyu dan juga Gun-Gun merasa sangat senang, karena bisa meminum air yang segar di sana. Lin Xiyu berkata, haha, rasanya luar biasa, ini mantap sekali. Tapi, Lin Xiyu langsung menoleh ke arah belakang, dan merasakan hawa membunuh di belakangnya, karena ada seseorang yang melancarkan serangan secara tiba-tiba. Kemudian, Lin Xiyu langsung menangkis serangan tiba-tiba itu, dan berkata, siapa kau, apa maksudmu dengan menyerangku tanpa alasan? Lalu, Lin Xiyu pun terpental dari sana, karena serangan itu cukup kuat, dan bisa dipastikan bahwa, itu bukan serangan dari seorang seniman bela diri tingkat rendah. Lin Xiyu pun segera bangkit, dan berkata di dalam hatinya, pedang yang tajam, dia merupakan seorang ahli, aku harus berhati-hati melawannya. Tapi, Lin Xiyu pun terkejut, saat dia melihat ke arah orang yang menyerangnya, karena Lin Xiyu seperti mengenal orang itu. Rupanya, orang yang menyerang Lin Xiyu itu adalah Luo Yi, yang terakhir ditemui oleh Lin Xiyu, saat berada di reruntuhan kuno di episode-episode awal, dan keadaan Luo Yi seperti tidak baik-baik saja. Sementara itu, Luo Yi pun terkejut, karena orang yang diserang olehnya adalah Lin Xiyu, dan berkata, ternyata, itu adalah kau. Kemudian, Luo Yi pun terjatuh, karena tidak sanggup lagi untuk berdiri. Dan dengan cepat, Lin Xiyu langsung menangkap tubuh Luo Yi, dan berkata, hei, apa yang terjadi denganmu? Lalu, Lin Xiyu pun membaringkannya di tanah, dan kembali berkata, Luo Yi, apa kau tidak apa-apa? Tapi, Luo Yi hanya diam saja, dan tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Lin Xiyu kepadanya. Sementara Lin Xiyu menyadari ada darah di tangannya, saat menangkap tubuh Luo Yi, dan berkata, ada darah, apakah kau sedang terluka? Lalu, Lin Xiyu pun mencari sesuatu di dalam tasnya, dan kembali berkata, aku mempunyai obat, biarkan aku membantumu memakaikannya. Kemudian, Lin Xiyu membalikkan tubuh Luo Yi, dan terlihat luka yang cukup parah di punggungnya, sehingga membuat tubuh Luo Yi gemetaran. Luo Yi berkata, hei lepaskan aku, apa yang akan kau lakukan? Lin Xiyu menjawab, kau memintaku untuk melepaskanmu, dan aku harus melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu, apa yang bisa kau lakukan, apa kau akan menggigitku lagi seperti waktu itu? Sekarang, aku sedang menggunakan obat berhargaku untuk mengobati lukamu. Dan Lin Xiyu pun mulai menuangkan potion miliknya, untuk menyembuhkan luka di punggung Luo Yi. Lin Xiyu bertanya, kau bisa terluka parah seperti ini, sebenarnya siapa yang sudah melukaimu? Tapi, Luo Yi langsung tidak sadarkan diri, setelah Lin Xiyu menuangkan potion ke tubuhnya, dan Lin Xiyu pun membiarkan Luo Yi,
beristirahat dengan memberikan jaket untuk menutup tubuh Luoyi. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, levelku terlalu rendah, aku tidak bisa melihat levelnya saat ini. Aku tidak menyangka, dia seniman bela diri tingkat 4 saat aku pertama kali bertemu dengannya, dan kekuatan bertarungnya, melebihi seniman bela diri dengan tingkatan yang sama. Tak lama kemudian, Luoyi pun sadarkan diri, dan berkata, "Hei, kenapa kau datang ke sini?" Lin Xiu balik bertanya, "Coba tebak, aku akan memberimu hadiah, kalau kau menjawab dengan benar." Tentu saja, Luoyi pun menjadi kesal mendengarnya, dan langsung memalingkan wajah dari Lin Xiu, lalu berkata, "Kalau begitu tidak usah dijawab, aku juga tidak tertarik." Melihat sikap dari Luoyi itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Wanita ini, dia tetap saja membosankan seperti dulu." Lin Xiu berkata, "Sebenarnya, aku datang untuk pergi ke Akademi Divine Sanctuary, karena aku telah diterima sebagai murid di Akademi Divine Sanctuary." Mendengar itu, Luoyi pun terkejut, dan mengingat kembali saat terakhir kali dirinya berpisah dengan Lin Xiu, dan berkata, "Apa, kau benar-benar diterima di Akademi Divine Sanctuary?" Lin Xiu menjawab, "Yah, jangan salah paham, aku tidak pergi ke Akademi Divine Sanctuary itu karenamu." Mendengar itu, Luoyi pun kembali merasa kesal, dan memalingkan wajah dari Lin Xiu, lalu berkata, "Cih, kau terlalu berlebihan." Kemudian, Lin Xiu merasakan hawa keberadaan yang mendekat ke arah mereka, dan memberitahu Luoyi dengan suara yang pelan, "Diamlah, seseorang datang ke sini, dan tidak hanya satu orang." Luoyi menjawab, "Mereka datang ke sini untuk mencariku, cepatlah kau pergi dari sini." Tentu saja, Lin Xiu pun menolaknya, dan dengan cepat mengemasi barang-barang, lalu berkata, "Sebagai seorang pria, bagaimana bisa aku meninggalkan seorang wanita, dan pergi sendiri? Sini, aku akan menggendongmu lagi seperti waktu itu." Lalu, Luoyi pun kembali naik ke punggung Lin Xiu untuk meninggalkan tempat itu, sebelum orang-orang yang mencari Luoyi datang ke sana. Dan dengan cepat, Lin Xiu langsung berlari sambil menggendong Luoyi, lalu berkata, "Pegangan erat-erat, karena aku akan berlari secepat mungkin." Kemudian, Gun Gun memberikan potion kepada Lin Xiu, untuk diberikannya kepada Luoyi. Lin Xiu berkata, "Minum minuman bernutrisi ini bisa mempercepat penyembuhan." Melihat sosok Gun Gun, Luoyi pun terkejut, dan berkata, "Bukankah, ini adalah makhluk berevolusi tingkat 6? Lin Xiu menjawab, "Ini peliharaanku, namanya Gun Gun. Jangan berpikir untuk membunuhnya, dan mengambil kristal core-nya." Dan Luoyi pun mengambil potion itu, lalu berkata, "Cih, itu cuma kristal core tingkat 6. Lin Xiu kembali berkata, "Oh, aku lupa memberitahumu, botol minuman yang kau pegang itu, aku telah meminumnya sebelumnya." Luoyi yang tidak mengerti, apa maksud perkataan dari Lin Xiu pun bertanya, "Oh, terus memangnya kenapa?" Lin Xiu kembali berkata, "Hah, kau itu tidak imut sama sekali." Luoyi menjawab, "Jangan berkata hal-hal yang tidak penting, kau bahkan tidak bisa berlari dengan cepat saat menggendongku." Kemudian, orang-orang yang sedang mengejar Luoyi pun akhirnya melihat ke arah mereka, dan berkata, "Dia di sana, ayo cepat kejar mereka." Dan Luoyi pun langsung memberitahu Lin Xiu, lalu berkata, "Lin Xiu, mereka sudah berada di belakangmu." Kemudian, orang yang terlihat seperti pimpinan mereka, dia terlihat sangat marah, dan berkata, "Kau telah membunuh anggota sindikat Black Tiger-ku, dan kau mau kabur." Lalu, salah satu anak buahnya, bersiap untuk melemparkan tombak ke arah Lin Xiu dan juga Luoyi, sambil berkata, "Semuanya tetap di belakang, aku sedang membidik mereka." Lalu, orang itu pun melemparkan tombak ke arah Lin Xiu dan juga Luoyi dengan cepat, dan kembali berkata, "Matilah kau, dasar pelacur sialan." Tapi, Lin Xiu tidak menghentikan langkahnya, dan terus berlari, sementara tombak yang dilemparkan orang itu, berada tepat di atas kepala mereka. Kemudian, tombak itu pun meleset, dan hanya menancap di tanah, yang tepat berada di depan Lin Xiu. Dan Lin Xiu pun terus berlari, tanpa menghiraukan tombak-tombak yang dilemparkan oleh para bandit itu, dan untungnya tidak ada satupun yang berhasil mengenai mereka. Tapi, para bandit itu berhasil menyusul Lin Xiu, yang tidak bisa berlari dengan cepat, saat menggendong Luoyi. Mereka berkata, "Mari kita lihat, kalian akan kabur kemana?"
Lin Xiu pun melihat ke arah para bandit itu, dan berkata di dalam hatinya. Orang-orang ini adalah seniman bela diri di puncak tingkat 3. Tapi wanita ini, dia malah memprovokasi orang-orang kuat seperti itu, daya tarung mereka sangatlah mengerikan. Kemudian, bos bandit itu menghampiri mereka, dan berkata, "Gadis kecil, simpan saja energimu, kau tidak akan bisa kabur." Luo Yi menjawab, "Bajingan, kalian semua akan mati." Bos bandit itu kembali berkata, "Gadis kecil, kau kuserang diam-diam sebelumnya, dan sekarang kau terluka parah. Kau pikir, kami masih takut padamu? Hehe, meskipun aku tidak tahu dari mana kau memungut sampah ini, tapi dia terlihat sangat lemah, dia tidak akan bisa membantumu." Mendengar itu, Lin Xiu pun merasa sangat terpukul, karena dirinya dibandingkan dengan sampah, yang tidak diperhitungkan oleh para bandit itu. Kemudian, bos bandit yang sudah merasa birahi itu berkata, "Sini, datang kepada kakak, aku akan memanjakanmu." Tentu saja, Luo Yi pun menjadi sangat marah mendengarnya, dan menyuruh Lin Xiu untuk menurunkannya, lalu berkata, "Cepat turunkan aku akan merobek mulut bajingan itu." Kemudian, Lin Xiu pun menurunkan Luo Yi, yang langsung bersiap untuk bertarung melawan mereka. Lin Xiu berkata, "Hehe, sepertinya aku diremehkan." Lalu, bos bandit itu berteriak dengan keras, "Semuanya, dengarkan aku. Bunuh bocah laki-laki itu, dan biarkan wanita ini hidup. Wanita cantik begitu sayang sekali kalau membunuhnya, nanti kalian semua bisa menikmatinya bergiliran." Tentu saja, para bawahannya menjadi sangat bersemangat, setelah bos mereka berkata seperti itu, dan langsung menerjang ke arah Lin Xiu dan juga Luo Yi bersama-sama. Melihat itu, Lin Xiu pun yang sudah merasa kesal, karena dirinya diremehkan dan dianggap sampah oleh para bandit itu, tentu saja, Lin Xiu pun tidak akan mengampuni nyawa mereka. Tapi, sebelum Lin Xiu membantai para bandit itu, ceritanya malah bersambung.